Selamat datang di podcast SMP Santa Ursula. Bersama dengan saya Marcelina Yovita, MC psikolog Sekolah SMP Santa Ursula, Jakarta. Kalau kemarin saya ditemani oleh Kakak Rania dan Kakak Simfoni. Kali ini ada saya ditemani oleh dua siswa SMP Santa Ursula. Ada Kakak Rista dan Kakak Fanya. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Brigita Rista Natali. Biasanya sih teman-teman panggil aku Rista. Aku dari kelas 85, nomor absen 6. Halo semua, nama aku Dominik Yuvani Sitohang, biasa dipanggil Vanya. Aku dari kelas 84 dan aku nomor absen 14. Oke, jadi hari ini secara khusus Bu Vita bersama dengan Rista dan Fanya akan sharing tentang pengalaman menjadi siswi SMP Santa Ursula. Kalau kemarin ada yang sempat nonton gitu ya, kalau sama Kakak Rania dan sama Kakak Simfoni, kita bahas tentang bagaimana sih belajarnya jadi SMP Santa Ursula. Dalam belajar ataupun dalam dukungan-dukungan yang didapatkan ketika belajar. Nah, kalau misalkan kali ini itu agak beda karena kita mau bicarakan tentang sisterhood atau pertemanannya di dalam SMP Santa Ursula Jakarta. Ngomong-ngomong tentang sisterhood nih ya, untuk Kakak Rista dan Kakak Fanya. Bagaimana sih kamu kan sudah menjalani menjadi siswa SMP selama 1 tahun lebih gitu ya. Ada nggak atau pernah merasakan nggak sisterhood yang di SMP Santa Ursula tuh seperti apa sih? Oke, mulai dari aku dulu ya. Mungkin yang aku rasain ya kalau misalnya dari sini mungkin ada perbedaannya juga dari SD sama SMP. Dan apalagi ini SMP-nya semuanya perempuan semua dan justru itu yang ngebuat salah satu keunikan dari sekolah ini ya, karena emang semuanya perempuan. Dan apalagi ada semacam ikatan persaudaraannya sendiri dan aku merasakan bahkan selama 1 tahun ini aku ngerasain semacam ikatan persaudaraan yang sangat kuat antara perempuan dan perempuan dan aku ngerasa kalau misalnya kita bener-bener sama-sama dikuat-kuatin. Oke, apa nih pengalamannya Kak Rista? Dikuat-kuatin, didukung, disemangati, itu boleh kasih contoh nggak pengalamannya Kak Rista gimana? Biasanya ya kalau misalnya dari kita, itu pas lagi musim-musim tuh, musim-musim PAT, musim-musim PTS, musim-musim PAS. Nah itu tuh kita tuh saling support satu sama lain, kita tuh bener-bener kayak kasih dukungan mungkin baik itu secara mental ataupun secara fisik juga. Mungkin kalau misalnya dari mental itu sendiri kita tuh biasa kayak semacam kasih afirmasi-afirmasi positif satu sama lain gitu, soalnya kan emang kebanyakan dari kita itu emang nggak terlalu pintar sebenarnya dalam berkata, tapi ya kita sebagai manusia kita saling support satu sama lain dan tentunya dari situ bahkan dengan hal-hal sekecil itu pun aku ngerasa kalau misalnya aku sebenarnya udah disupport dan itu sangat support aku bahkan dalam belajar, jadi itu benar-benar sangat menyemangati aku sekali. Oke, berarti dalam belajar, dalam ketika lagi deadline tugas lagi banyak banget Bener gitu banget. ya, atau ternyata lagi mau menjelang ujian PAT, Mm-mm. PAS itu kan yang materinya banyak banget gitu. Ada nggak bentuk dukungan misalnya kayak belajar bareng gitu. Tadi kan ada juga yang memberikan apa ya semangat gitu ya, afirmasi-afirmasi di kelas gitu. Itu gimana maksudnya? Diungkapin satu persatu atau di kelas, "Ayo semangat ya sekelas," atau gimana kalau dari Rista? Biasanya itu ya kalau misalnya pas lagi menjelang itu kita tuh bikin kayak semacam ada kertas dan di situ kita kayak oper satu-satu gitu dan kita tulisin kayak semacam kata-kata semangat bahkan kayak antar satu sama lain gitu, jadi bener-bener setiap individu itu pasti bakal dikasih semangat ataupun bakal dikasih kata-kata dari teman-teman kita dan tentunya kata-kata itu sangat menyemangati kehidupan dari kita semua padahal lagi chaos-chaosnya gitu ya. Oh, oke, apalagi itu tertulis ya gitu. Kamu Mm-mm. masih simpen nggak kertasnya? Aku pajang bahkan di kamar. Oh, oke, itu jadi salah satu bentuk sisterhood gitu ya yang Rista, alami selama di sini. Walaupun berat gitu ya, tidak dipungkiri tugasnya banyak, ulangannya banyak, tapi ternyata sisterhood atau dukungan dari teman itu yang membuat Rista nih bisa bertahan di sini. Oke, kalau dari pengalamannya Kakak Fanya gimana? Kalau dari pengalaman aku ya sama kayak Rista. Kayak kalau misalnya saya mau menuju ke era-era kayak lagi mau ujian nih, biasanya tuh aku sama teman-teman tuh saling berbagi support satu sama lain. Kayak semisalnya suka
belajar bareng juga tiap malam kayak Google Meet Mhm. untuk kayak berbagi materi juga. Dan biasanya tuh kita suka nge-share kayak catatan-catatan. Dan kayak untuk support gitu kayak biasanya ya emang kita suka di teman-teman aku terutama mereka suka tiba-tiba teriak di kelas kayak guys semangat ya ulangan hari ini ujiannya gitu. Oke, jadi afirmasi ternyata spontan juga ada Iya, gitu ya kalau di kelas gitu. Dan untuk orang-orang yang mungkin lagi butuh semangat itu tuh kayak gong banget nggak sih? Kayak Bet dapet banget gitu semangat-semangatnya. Oke, jadi ternyata sisterhood yang dialami sama Rista dan Fanya itu juga apa ya, berdampak positif juga gitu ya, membawa semangat, motivasi juga untuk bertahan. Oke, nah itu tentang sisterhood-nya. Kalau misalnya tentang pertemanan yang lebih spesifik lagi nih gitu. Selama kamu di sini, ini kan perempuan semua gitu ya. Mungkin ada kekhawatiran dari teman-teman di luar sana, gimana nih kalau misalkan temennya perempuan semua, nanti kalau bosen gimana gitu kan? Atau kalau misalkan nanti lagi berantem seperti apa? Nah, kalau dari pengalamannya Kak Karista sama Kak Kavanya gimana tuh? kalau dari pengalaman aku mungkin selama aku berada di kelas 8 ini ya aku ya pernah kan ada kayak mungkin konflik sama teman gitu. Tapi konflik ini tuh kita selesain bersama-sama. Jadi kayak pertemanan itu nggak hancur gitu. Kayak kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Kayak kita saling support kalau misalnya saling bersalah kayak saling salah kita minta maaf satu sama lain gitu. Oke, jadi ada percikan-percikan konflik itu ada gitu Ada. ya, tapi ternyata, Vanya dan temennya Vanya bisa menyelesaikan itu. Waktu itu gimana cara nyelesainnya, Van? Ya aku biasanya tuh mungkin kalau emang sama saya lagi free gitu ya, aku ajak ngobrol kayak kamu kenapa gitu. Terus mungkin kita bisa ngobrolin masanya bareng-bareng. Atau nggak kita biasanya ngirim long text gitu kayak Oke. minta maaf, kayak sorry ya kalau emang aku ada salah gitu sih. Mhm. Oke, jadi ketika ada berbeda pendapat, berbeda ide gitu ya, dicoba disatukan, gimana nih baiknya gitu ya, dan itu dikomunikasikan. Artinya kembali lagi gitu ya, harus terbuka, harus komunikasi. Oke. Nah, kalau tadi ngomongin tentang teman-teman gitu, kalau Rista dan Vanya sendiri, kalau misalkan, bisa mendeskripsikan anak Sanur, terutama SMP Sanur itu kayak gimana, mmm, boleh Kak, Rista coba deskripsikan dan Vanya juga? Ya bisa mulai dari aku ya, mungkin kalau misalnya teman-teman mikir ya, anak-anak Sanur tuh bisa nggak sih diajak bercanda? Anak-anak Sanur kayaknya kelihatannya ambis banget dalam belajar, terus abis itu bener-bener serius dalam hal ini itu dan segala macem. Atau mungkin kayak ya kayak robot gitu kerjanya, tugas mulu, nggak selesai-selesai gitu. Nah sebenarnya dari aku sendiri ya, selama belajar di sini, aku ngerasa kalau misalnya sebenarnya stereotip itu salah karena nyatanya kita itu asik banget. Bahkan kita bisa diajak bercanda, bahkan kayak kita ngobrol aja juga lancar santai karena sebenarnya kita cuman ya manusia biasa doang ya. Kita emang sewajarnya aja kayak kalau misalnya belajar ya udah belajar, kalau misalnya bercanda ya bercanda. Jadi kita bisa menyesuaikan gitu sama apa sih lagi ngapain sih, dan kita tuh kalau misalnya ya mungkin lagi diajak buat ngobrol mungkin di dalam kelas ya, mungkin ada saatnya dimana kita bisa serius ataupun tidak. Terus habis itu anak sanur itu disiplin banget, jadi tuh kalau misalnya teman-teman bisa lihat aturan-aturannya itu wah, biasanya tuh kita masuk jam 6.55 itu udah maksimal banget, jadi kayak nggak ada tuh yang kalau misalnya telat nih 1 menit aja 6.56 ya harus catat, dan itu setiap pelanggarannya pasti ada konsekuensinya juga. Terus habis itu kita harus pakai seragam lengkap, ada pin serviam, terus habis itu kalau misalnya pakai seragam yang sesuai sama jadwal kita, terus pakai kaos kaki. Nah kaos kaki kita itu panjang ya, tuh nggak boleh dilipet, jadi makanya harus panjang dan selutut. Terus habis itu kita juga punya sepatu, kita punya 2 sepatu, ada sepatu olahraga sama sepatu yang biasa kita pakai, itu sepatu hitam, pantofel gitu. Dan kalau misalnya kita salah sepatu,
Nah, itu pasti ada pelanggarannya lagi dan tentunya semua peraturan itu dibuatnya bukan cuman ya buat kepuasan diri sendiri tapi sebenarnya pasti itu buat mendisiplinkan anak-anak. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman lihat ya, mungkin lagi hangout nih sama temennya yang di Sanur, terus datangnya, wah kok cepet banget gitu, bahkan kayak sebelum janjiannya gitu. Nah, itu mungkin karena salah satu pengaruhnya dari situ. Tuh. Oke, jadi kalau kita simpulkan gitu ya, dari pengalamannya Rista, anak-anak Sanur tuh kalau diajak serius bisa, kalau diajak bercanda juga bisa gitu ya. Jadi kita fleksibel aja sebetulnya. Dan juga tapi kita disiplin dalam waktu, misalkan dalam deadline tugas gitu ya, dalam janjian juga gitu. Oke, itu kalau dari Kakak Rista. Kalau dari Kakak Fanya gimana? Kalau suruh deskripsikan anak Sanur tuh gimana sih? Ya, bener yang tadi kata Rista, mungkin orang-orang di luar sana tuh pada bilang kayak, wah anak Sanur tuh pasti kayak susah diajak bercanda karena mungkin mereka terlalu serius gitu kan. Nyatanya tuh emang anak-anak Sanur tuh seru-seru kok, kayak bisa diajak bercanda dan kita juga tahu mana waktunya untuk bercanda, mana waktunya untuk serius. Dan juga kayak semisalnya masalah disiplin yang tadi Rista ada bilang juga, anak-anak Sanur emang sangat disiplin banget, apalagi kalau waktu ya tadi kalau misalnya mau ketemuan gitu kan emang waktunya pasti tepat banget gitu kan. Ya. Oke, selain tadi disiplin gitu ya, ada juga ternyata anak-anak Sanur itu bercanda oke gitu ya, bisa menempatkan diri gitu ya. Di saatnya bercanda bisa bercanda, di saat seru ya bisa seru, di saat harus serius bisa serius. Oke, mungkin kalau misalkan dari organisasi kepanitiaan gitu, ada beberapa anak-anak yang mau masuk Sanur tuh karena memang melihat OSIS-nya gitu ya, atau melihat acara-acaranya gitu. Kalau dari Rista sama Fanya sendiri melihat kesempatan untuk organisasi atau kepanitiaan di sini tuh gimana? Ya kalau dari aku, menurut aku organisasi di SMP Santoursa ini emang bagus banget, the best banget, apalagi OSIS-nya yang emang keren-keren kalau buat acara gitu. Dan juga kita ada The Fiorir Project dan ada Creatable juga yang emang mereka tuh keren-keren banget, project-projectnya bagus-bagus banget. Dan juga untuk OSIS kan juga emang suka buat acara gitu kan, yang emang acaranya tuh selalu terselenggarakan dengan baik dan pastinya aktivitasnya seru-seru semua. Oke, kalau dari Rista? Iya sama kayak yang tadi Fanya bilang ya, kalau misalnya di sini tuh banyak banget organisasinya. Kayak contohnya OSIS tadi dan Creatable. Creatable itu kayak kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya, Creatable itu tuh kayak semacam organisasi yang kayak ngebahas soal kayak kreativitas yang SMP Santa Ursula miliki. Contohnya tuh kayak di situ siswi-siswinya itu bisa gambar ya, berarti upload mereka tuh biasanya upload gambar di Instagramnya. Terus abis itu juga ada The Fury Project gitu ngebahas soal mental awareness juga ya, karena emang kalau misalnya kita lihat ini kita sebagai Gen Z ini itu kebanyakan itu pasti berkaitan tentang kesehatan mental dan lain sebagainya. Jadi itu tuh ngebahas soal itu dan menurut aku ini keren banget sih. Terus habis itu OSIS itu kita juga punya OSIS tentunya dan OSIS ini nyelenggarain banyak banget acara. Salah satunya kemarin kita baru selesaiin Sanur Day ke-7 dan puji Tuhan itu acaranya berjalan dengan lancar dan sukses. Oke, jadi tidak hanya satu ya yang ditawarkan di SMP Santa Ursula, tapi ternyata ada yang lain juga. Ada The Fiora Project gitu ya, yang membahas tentang mental health gitu. Lalu juga ada Creatable yang membahas tentang seni, itu jadi semacam portofolionya anak-anak SMP Santa Ursula gitu ya. Dan juga jangan lupa ada juga PSUMB. Oh Kita juga iya, masih punya gitu. satu organisasi lagi namanya PSUMB. Risa sama Fanya ada ikut marching brass gak? Enggak sih. Enggak, oke. Enggak. Tapi mungkin teman-teman yang lain ada gitu ya. Jadi ada organisasi satu lagi namanya adalah Putri Santa Ursula Marching Brass. Jadi sebenarnya kalau ditanya kesempatannya itu ada banyak sekali gitu ya. Dan tinggal gimana pinter-pinternya kita aja nih dari siswi-siswi mau mengikuti yang mana. Kadang-kadang ada beberapa event dari OSIS yang ada terbuka gitu ya untuk kepanitiaan. Kayak kemarin di Sanur Day ya. Sanur Day itu ada buka
rekrutmen untuk beberapa divisi gitu. Rista sama Fanya ikut terlibat nggak kalau dalam penyelenggaraan Sanur Day kemarin? Aku korbitnya. Oke, Rista Kebetulan korbit. korbitnya. Oh, Iya. oke. Korbit apa? Bidang apa? Tour de school. Oke, tour de school. Kalau Fanya? Aku ikut jadi panitia keamanan sih. Panitia keamanan. Jangan salah, perempuan juga bisa menjaga keamanan di sekolah. Jadi ini ya, jadi kita banyak divisi-divisi gitu ya, nggak hanya keamanan, tapi perlengkapan pun gitu ya, itu juga dihandle oleh semua siswi-siswinya. Jadi coba bayangkan kita tuh multi talent gitu ya, mau menjadi tour guide sekolah bisa, mau menjaga keamanan bisa, menjadi perlengkapan bisa, penerima tamu pun yang cantik-cantik juga bisa gitu. Jadi kita multi talent sebetulnya di sini. Nah, kalau dari pengalaman kalian ada di Sanur Day, apa sih mungkin insight atau dampak positif yang Rista rasakan dan Fanya rasakan setelah mengikuti Sanur Day kemarin? Ya, dampak yang aku rasain ya, itu benar-benar sangat positif banget. Dan aku ngerasa kalau misalnya selama acara Sanur Devi itu benar-benar kayak kita tuh menunjukkan kalau misalnya sebenarnya komunitas SMP Santa Ursula ini kayak gimana, dan apalagi kita ngenalin nih ke orang luar, ke eksternal, gimana sih kehidupan orang-orang di Sanur ini seperti apa, dan ternyata udah bisa terlihat kan. Dan ternyata itu juga kalau misalnya ikut organisasi-organisasi atau mungkin kayak semacam kepanitiaan kayak gini aja, itu tuh sangat mengembangkan kemampuan kita, baik itu dalam leadership juga, ataupun mungkin kemampuan kita dalam public speaking, ataupun kemampuan kita dalam managing. Dan itu benar-benar ngebuat kita itu diasah kemampuannya. Dan bahkan ya di usia yang sangat muda ini, 13 tahun, terus ada yang umurnya 14, 15, nah itu benar-benar sangat membuka semacam apa ya, kemampuan aja gitu. Kalau misalnya kita lihat ya, ini benar-benar anak-anak muda semua, apalagi ngurusin acara sebesar itu, dan itu merupakan suatu hal yang benar-benar keren banget. Apalagi keren banget dilakuin sama anak-anak yang bisa kita bilang masih muda banget. Oke, jadi pengalaman yang baru gitu ya, yang bisa menjadi modal untuk pengalaman-pengalaman berikutnya. Oke, kalau dari Fanya gimana? Kemarin terlibat dalam Sanur Day. Oke, kalau aku kan kepanitiaannya itu keamanan ya. Jadi menurut aku selama aku kayak menjaga keamanan sekolah selama 3 hari berturut-turut ya, emang kayak lumayan capek sih ya, karena emang kita harus keliling sekolah untuk menjaga keamanan. Meskipun ada shift-shiftnya, kita juga tetap harus membantu walaupun bukan shift kita gitu ya. Di situ kita emang benar-benar diajarkan untuk kayak harus konsentrasi, harus fokus, dan harus berhati-hati juga gitu kan. Dan ya, Jadi banyak ya hal-hal yang bisa dipelajari gitu dengan adanya kesempatan yang terbuka nih untuk masuk ke dalam organisasi ataupun kepanitiaan gitu ya, walaupun kerjanya hanya 3 hari gitu ya, tapi 3 hari itu pasti sangat berarti gitu ya, segala persiapannya sampai di hari hanya. Jadi dengan adanya kesempatan kita bisa mengembangkan skill-skill lain selain hanya belajar gitu. Jadi kalau misalkan dibilang anak Sanur itu cuma belajar doang, bener apa enggak kalau menurut Rista dan Fanya? Enggak dong, pasti enggak. Karena ternyata banyak juga organisasi, banyak juga kepanitiaan yang ditawarkan di SMP Santa Ursula. Nah, untuk kalian yang ingin menjadi bagian dari organisasi ataupun kepanitiaan di SMP Santa Ursula, jangan lupa daftarkan diri Anda di PPDB selama pendaftarannya masih dibuka. Daftar sekarang ya, supaya bisa menjadi seperti kakak-kakak Rista dan kakak Fanya juga. Oke, sampai di sini podcast kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Bye-bye.